Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma Salsabila Andini. NIM saya 19020460055. Saya jurusan Ilmu Falak semester 4. Oke, dalam rangka kali ini kita akan sedikit mengulas tentang bagaimana hubungan hadis dan ilmu falak dan keterkaitannya dengan hadis atau dalil-dalil hari kiamat. Bagaimana itu? Nah, yang pertama ini kita harus tahu dulu, apa sih sebenarnya hadis itu? Berdasarkan banyak sekali pengertian dari hadis merupakan segala sesuatu, baik perbuatan, ucapan, perkataan, atau ketetapan, baik berupa sifat maupun tingkah laku yang diselamatkan atau yang disandarkan kepada diri Rasulullah SAW. Seluruh umat juga menerima paham bahwa hadis merupakan pedoman hidup selain Al-Quran, di mana tingkah laku manusia belum ditentukan hukumnya di dalam Al-Quran, kemudian hadis menjadi penegas ketentuan atau syariah. Berbagai pesan dalam Al-Quran dan hadis tentang penyampaian ilmu perbintangan atau ilmu falak, yang berarti lintasan atau orbit atau garis edar benda-benda langit dan bumi, dan atau juga yang dikategorikan dengan benda langit. Mempelajari ilmu falak itu kaitannya dengan ruqyah atau pengamatan untuk kita menetapkan awal waktu sholat ataupun juga awal bulan, itu kita juga membutuhkan pengamatan. Bukan hanya itu, ilmu falak juga akan membahas detail tentang perhitungan atau yang kita sebut dengan hisab perhitungan. Sebagaimana perhitungan pada pelajaran yang lainnya, matematika, fisika, dan kimia, kita juga akan menemukan angka-angka yang mumet gitu ya. Nah, dalam ilmu falak kita juga akan mempelajarinya sebagai metode sebelum kita melakukan pengamatan. Nah, kali ini kita akan menelusurinya dengan menggunakan perspektif hadis tentang dalil hari kiamat. Itu bagaimana ya? Nah, kalau udah masalah perhitungan, mungkin nggak ya kita memperhitungkan atau memperkirakan kapan terjadinya hari kiamat dengan ilmu falak? Jadi ingat pernyataannya Gus Bahak di salah satu konten YouTube. Yuk buat kalender sampai hari kiamat. Wah, pasti kalendernya itu bakal rebutan itu ratusan manusia yang ada di muka bumi ini. Jutaan. Faktanya, dalam teks Al-Quran maupun hadis tidak ada satupun orang yang tahu kapan terjadinya hari kiamat itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, hadis-hadis menunjukkan bahwa masa umat di dunia ini tidak mencapai 1000 tahun atau lebihnya tidak mencapai 500 tahun. Berdasarkan berbagai riwayat dan jalur menyatakan bahwa umur dunia hanya mencapai 7000 tahun. Dan pada ketika Nabi SAW diutus pada tahun ke-6 ribuan. Kemudian beliau menyebutkan beberapa perhitungan yang kesimpulannya sama sekali tidak mungkin jika masalahnya itu 1500 tahun. Yang dia katakan seperti yang dikatakan oleh Al-Kabir Ad-Dahhak bin Zumal, berkata, aku bermimpi, kemudian aku ceritakan kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya beliau menentukan hadis yang dalamnya diungkapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amal mimbar alladzi faqala idza ana bika ya Rasulullah ala mimbarin fihi sab'at darajat wa anta fi a'la darajat wa araita fihi sab'at darajat wa ana fi a'la darajat fadunya sab'atun alfasanah wa ana fi akhirha alfan. Yang artinya, tiba-tiba saja aku di dekatmu wahai Rasulullah, di atas mimbar yang memiliki 7 tangga, dan engkau berada di tangga yang paling tinggi. Beliau bersabda, adapun mimbar yang engkau lihat memiliki 7 tangga dan aku berada di tangga paling tinggi. Itu berarti bahwa umur dunia 7000 tahun dan aku berada di ribuan tahun yang terakhir.
Kemudian Asyuti menjelaskan bahwa makna sabda Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, dan aku berada di ribuan tahun yang terakhir ini, yang dimaksud adalah kebanyakan umat Islam berada pada tahun ke-7000, agar sesuai dengan riwayat selanjutnya bahwa beliau diutus di akhir tahun ke-6000. Seandainya beliau diutus di awal tahun ke-7000, niscaya tanda-tanda kiamat besar seperti Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan terbitnya matahari dari barat telah dijumpai lebih dari 100 tahun sebelum masa kita ini, karena kiamat terjadi tepat pada tahun ke-7000. Sementara itu tidak ada yang terjadi pada saat itu. Maka hal ini menunjukkan bahwa sisa dari 700 tahun ke-7000. Nah, ini yang merupakan ringkasan perkataan Asyuti rahimahullah ta'ala, di mana kita dapat menyimpulkan demikian, akan tapi ini berbenturan dengan apa yang telah disampaikan pada firman Allah dalam Al-Quran. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat itu. Jikalaupun kita tahu atau bisa memperkirakan kapan hari kiamat itu, niscaya orang-orang akan tahu sebelumnya melalui Al-Quran dan juga hadis-hadis. Adapun hari kiamat, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah lah yang lebih tahu. Cukup sekian pengulasan materi, sedikit materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.